Hai semuanya, selamat datang di channelku dan apa kabar? Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku ingin menceritakan salah satu webtoon. Kalau secara website umumnya judulnya Young's Letter, tapi untuk kalangan webtoonnya langsung judulnya Your Letter. Sedikit info, Your Letter ini dibuat oleh author Korea yang bernama Hyun Ejo dan karyanya ini bergenre drama dan masa kehidupan sekolah. Untuk total chapter hanya ada 10 dan meski singkat tapi menurutku ceritanya bagus. Tampaknya nggak gantung, nggak berat dan ada makna positif yang bisa diambil dari karyanya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung masuk ke kisahnya ya. Jadi cerita dimulai dari seorang siswi namanya Sorili dan di sekolahnya ia ada tolongin korban yang dibully bernama Jimin dengan hentiin tindakan para pembuli dan itu membuat Sori menjadi target bully berikutnya. Setelah kejadian itu, Jimin jadi merasa bersalah dan minta maaf setelah lihat Sori juga dijadikan target. Namun, siswi itu merasa aneh kenapa harus anak itu yang jadi minta maaf. Dan di tengah liburan musim panas, Sori ditelepon Jimin dan mengabarkan kalau dia akan pindah sekolah. Mungkin Sori bilang gak apa, tapi aslinya itu buat perasaannya sesak. Namun Sori tetap berpikir positif kalau Jimin pasti ada merasakan reaksi diam yang dialaminya saat ini. Dan walau Sori jadinya sedikit menyesal sudah menolong Jimin, namun ia akan lebih menyesal lagi jika tidak berbuat apapun. Sori dari situ memutuskan untuk pindah sekolah juga, tepatnya balik ke tempat tinggalnya yang dulu. Dan ia beri kabar ke Jimin dengan kirimin surat dan dikasih tahu alamat, juga nomor teleponnya karena ganti baru. Dan di sekolah barunya, si Sori masih takut karena efek bully dari sekolah sebelumnya, jadi ia hanya diam. Dan sebagai gantinya, wali kelas yang memperkenalkan Sori dan meminta duduk di kursi paling belakang berhubung kelas mereka belum ada pergantian bangku. Awalnya, Sori banyak ditanya oleh anak-anak di kelasnya, namun ketika ada pertanyaan kenapa ia pindah sekolah, itu membuatnya canggung. Dan saat itu juga ia menjalankan hari-hari sekolahnya dengan sendiri dan menjadi bahan topik para murid di kelasnya. Sampai akhirnya ketika ia duduk di tempatnya, ia merasakan sedih dan heran apa yang salah darinya, dan mengira mungkin bisa membuatnya lebih baik jika pindah sekolah, namun ternyata nggak ada perubahan. Ia lalu ingin mengambil bukunya, namun ada gumpalan yang menempel di kolong meja. Sori mengambilnya dan didapatinya surat yang berisikan perkenalan tentang sisi sekolah dan murid-muridnya. Bahkan para kebiasaan guru-guru di situ juga ditulis. Surat itu berlanjut membawanya ke ruang pustaka, di mana ia ketemu surat kedua di salah satu buku, dan ada nama orang daftar pinjam buku yang tertulis Hoyeon Jung, dan Sori mengira mungkin itu nama pembuat suratnya. Surat ketiga ada di atap sekolahnya, dan isinya mengenalkan orang-orang yang bekerja di sekolah itu. Yang paling akrab dengan sang pemilik surat adalah Suni Kim, si satpam supir, dan dikatakan sebagai nenek sihir. Si pemilik surat ini juga rekomendasiin makanan untuk Sori dan memintanya makan di atap sekolah di mana ia nantinya ketemu satu siswa dan tahu kalau ia adalah seorang pemanah. Berikutnya surat keempat ada di Suni Kim di mana ia nantinya ketemu dan minum teh bersama dengan ibu itu dan secara nggak langsung menjadi bahan gosip bagi para anak di sekolahnya sampai kedengar siswa si pemanah. Berikutnya surat kelima ada di kandang kelinci, di mana Sori dikirimin kunci kandang dari surat sebelumnya agar ia bisa masuk. Ia lalu ketemu lagi setelah dikagetin oleh siswa si pemanah yang awalnya mengira kalau Sori adalah temannya. Saat itu juga Sori tahu kalau siswa ini namanya Dongsun Park, sedangkan Dongsun akhirnya sadar kalau segala yang Sori tahu itu karena Daehoyeon. Dan mungkin karena siswa ini belum pernah dengar nama Sori Daehoyeon, hal ini membuatnya sedikit marah. Selanjutnya Sori mulai berteman dengan Sukyung satu kelasnya dan juga berteman dengan Songhee, Horan yang berbeda kelas. Itu karena berawal dari Sukyung yang mengajaknya makan bekal bersama. Walau awalnya Sukyung merasa heran kenapa Sori bisa tahu sisi sekolah itu, padahal baru pindah. Dan juga gak menyangka ada yang bawa bekal pula dari satu kelasnya. Sori lalu mengaku kalau badannya agak lemah, jadi diberikan menu makanan dari dokter. Dan ia baru tahu kalau Hoyeon ternyata pindah sekolah. Dan tempat yang didudukinya oleh Sori waktu sebelumnya itu adalah tempatnya Hoyeon. Berikutnya surat ke-6 ada di suatu tempat di mana Sori ketemu lagi dengan Dongsun. Tapi sebelum itu, di sisi lain kembali ke 1 tahun sebelumnya dulu ya. Di mana Dongsun saat itu kenal dengan satu siswa berandal namanya Seung-kyo, namun tidak bisa ngelawan karena siswa itu sempat bantu beresin anak-anak yang mengganggu Dongyong. Namun, Dongsun tidak mau mengikuti keburukannya siswa ini, sampai suatu waktu mereka jadi panitia persiapan camping di kebun,
Mungkin Dongsun sibuk persiapin bahan, sedangkan Seungkyu bakal sesuatu di kebun. Saat Dongsun balik, ia kaget lihat ada Bu Suni datang dan terpaksa berbohong agar Seungkyu dan lainnya bisa kabur dari kebun. Tapi kedepannya Bu Suni berhasil ngelapor dan membuat siswa berandal ini jadi marah dan mulai membakar kebun juga kantor satpam. Ya akhirnya anak-anak sekolahnya lagi camping jadi kabur menyelamatkan diri, sedangkan Dongsun baru ngelihat Seungkyu yang lagi main api dan nggak menyangka kalau kebakaran itu adalah perbuatannya. Intinya, Seungkyu meminta Dongsun untuk diam dan keinginannya agar Bu Suni bisa dipecat dan mengingatkan Dongsun kalau ia pernah membantu saudaranya Donghyung di waktu sebelumnya. Tapi menurut Dongsun, hal itu sudah keterlaluan yang akhirnya ia mulai bertengkar dengannya. Dan kedepannya di saat Dongsun menyendiri, di situ ia baru ketemu dan mengenal Hoyeon-jung untuk pertama kalinya. Hoyeon datang ke situ dengan kunang-kunang yang dikatakan itu sangat membantunya mencari sesuatu. Tapi Dongsun tetap bertanya kenapa bisa ketemu dengannya, dan Hoyeon menjawab kalau ia berguru pada Bu Suni dengan belajar beberapa mantra, yang membuat Dongsun heran dan Hoyeon pun tertawa. Tapi Dongsun kemudian tahu kalau kenyataannya si Hoyeon mau memutari area itu untuk mencarinya yang bahkan tidak pernah kenal dengannya. Dan saat itu juga Dongsun melaporkan kebakaran itu sebagai ulahnya dan tidak mau bertemu siapa lagi dengan Seungkyu. Kedepannya selama Dongsun diskors 2 minggu dari sekolahnya, ia ada di tempat di mana menjadi perkumpulannya dengan Hoyeon dan menghabiskannya dengan mengobrol, melatih panah, bermain catur, dan belajar. Sampai kemudian di saat pengumuman pembagian kelas atau mungkin kenaikan kelas, Hoyeon ada menyebut kalau mereka enggak akan sekelas lagi. Namun itu membuat Dongsun heran karena biarpun mereka beda kelas, tapi tetap masih bisa ketemu untuk tiap harinya. Dongsun kemudian berterima kasih karena berkat Hoyeon, ia bisa mengendalikan emosi dan memanah dengan baik. Dan Hoyeon merasa kalau Dongsun sepertinya perlu ganti sarung tangan karena mau rusak efek sering berlatih panah. Dan saat hari pertama tahun ajaran baru, Dongsun baru tahu kalau Hoyeon pindah sekolah. Balik ke realitanya saat ini, Sori sudah menduga kalau Dongsun adalah temannya, tapi Dongsun merasa nggak yakin karena sepertinya hanya dia sendiri yang berpikir mereka temenan. Dan saat Dongsun mau balik, Sori melihat isi surat dan ada sarung tangan baru di dalamnya. Dan saat itu juga ia langsung panggil Dongsun dan langsung memberikannya surat karena Sori tahu itu surat untuk temannya. Intinya isi surat dari Hoyeon itu berisikan minta maaf karena pergi begitu saja dari Dongsun, berhubung si Hoyeon nggak bisa janji jika pamit padanya. Dan juga nggak ingin ucapin selamat tinggal, melainkan si Hoyeon berharap agar Dongsun tetap sehat, dan Hoyeon juga selalu bersyukur karena Dongsun selalu menjadi teman terbaiknya. Sori yang melihatnya tahu kalau Dongsun sebenarnya sudah baca isi surat yang cukup pendek ini berkali-kali, dan merasa sepertinya siswa itu terharu meskipun tampangnya datar. Setelah itu Dongsun mulai akrab dengan Sori dan mereka berdua mulai cari surat berikutnya, yaitu surat ke-7 yang ada di dalam kolam. Jadinya mereka menyelam dan kemudian ditegur oleh Bu Suni. Mereka berdua sempat kecewa karena tahu pastinya isi tulisan surat ke-7 sudah nggak kelihatan. Dan pada akhirnya Bu Suni bantu keringin isi surat itu dan mereka berdua pun takjub. Meskipun hasilnya hanya setengah yang kelihatan, tepatnya hanya info area untuk surat berikutnya. Tapi mereka tetap berterima kasih pada ibu itu dan merencanakan esok harinya untuk mereka baru lanjut cari surat lagi. Di sisi lain ada bayangan laki yang kemudian membuka letak khusus pembakaran sampah atau berkas dan ditaruhnya amplop coklat. Yang kemudian esok harinya si Sori dan Dongsun mencari surat ke-8 di letak itu juga karena mengira amplop coklat itu adalah suratnya, jadi langsung diambil deh sama mereka. Tapi mereka nggak langsung baca karena Dongsun ada pelatihan jadi langsung pergi dan Sori menunggunya untuk bisa baca bersama. Sama di sekolah, si Sori ini mulai kena flu dan karena suratnya ada di Sori, ia suatu waktu penasarannya jadi kumat dan mulai mengintip sedikit. Di sisi lain ada seorang laki yang sebelumnya menyimpan apel coklat jadi panik. Kenapa bisa hilang di letak itu padahal baru ditinggal semalam. Dan laki itu ternyata adalah Seungkyu yang malah menemukan surat berikut dari Hoyeon. Sedangkan Sori saat ketemu lagi dengan Dongsun, ia mulai ceritain kalau isi amplop itu bukan suratnya Hoyeon, melainkan bocoran soal ujian. Dan saat mereka berdua balik ke letak khusus pembakaran lagi, di situ mereka dikagetin oleh Seungkyu yang sadar kalau mereka berdua pasti cari surat Hoyeon. Meskipun Dongsun jawabannya nggak tahu apa-apa. Tapi Seungkyu tahu kalau Dongsun nggak pintar berbohong, dan Seungkyu mengaku kalau ia sudah membaca suratnya Hoyeon sedikit dan ada alamatnya. Dan Seungkyu merasa Dongsun menyedihkan karena Hoyeon nggak ada tinggalin nomor yang bisa dihubungi.
dan meyakinkan kalau hanya Dongsun sendirilah yang berpikir ia temenan dengan Hoyeon. Hal itu buat Dongsun cukup syok, namun seketika dihentikan oleh Sori dan mengancam tentang amplop coklatnya. Akhirnya Sungkyun tinggali mereka berdua dan berkata agar besok sekitar pada waktu yang sama, mereka berdua bawa amplop coklat karya letak pembakaran lagi untuk ditukarkan dengan suratnya Hoyeon. Setelah itu Sori jadinya minta maaf karena si Sungkyu jadi tahu kalau mereka berdua punya amplop coklatnya. Namun Dongsun tersenyum dan berterima kasih karena sudah melawannya. Selama perjalanan pulang, Sori khawatir dan mulai merenungkan diri, karena tiap ia melakukan apa yang benar, kedepannya akan jadi lebih buruk, sama seperti kejadian paling awal, di mana ia setelah bantu Jimin dari para pembuli, adanya yang memperparah keadaan. Ia lalu merasa mungkin dirinya sok bicara, padahal enggak ada kekuatan untuk reda situasi, atau mungkin juga mereka berdua, yaitu Jimin dan Dongsun, bisa saja menyalahkannya juga. Karena waktu tadi, Dongsun kelihatan sangat menginginkan suratnya Hoyeon. Dan Sori akhirnya berpasrah karena dari awal ia juga nggak tahu apa yang ia lakukan sebelumnya itu benar atau enggak. Dan nggak ada kepastian kalau tiap tindakan yang benar akan menghasilkan situasi yang lebih baik. Sesampainya di rumah, Sori ketemu surat dan ternyata adalah Jimin. Isi suratnya Jimin bercerita kalau ia sudah mulai terbiasa dengan sekolah barunya dan punya beberapa teman, makan bersama dan berangkat sekolah bersama, dan merasa anak-anak sekelasnya baik semua. Meskipun tetap di sekolah barunya ada pembulian, tapi bukan dia targetnya. Namun hal itu tetap membuatnya takut. Tapi ia coba memberanikan diri meskipun rasa takutnya masih ada, hingga mau menangis. Dan benar, ia melakukan apa yang Sori pernah lakukan untuknya dengan coba hentiin para pembuli. Dan yang bikin kagetnya lagi, kalau anak-anak sekelasnya mendukungnya untuk hentiin pembulian itu. Saat itu Jimin berterima kasih pada Sori karena berkat tindakan di waktu sebelumnya, giliran ia yang bertindak seperti itu untuk orang lain. Sori setelah ngebaca surat itu, ia nangis karena dibalik hasil perenungan sebelumnya, pada akhirnya ia memang ingin ada kata-kata yang dapat mendukungnya di saat ia memang membutuhkannya. Malamnya Sori bertemu dengan Dongsun dan jelasin kalau sepertinya tidak perlu kembaliin amplop coklatnya ke Sungkyu, melainkan langsung lapor pada guru. Dan ternyata Dongsun juga berpikir hal yang sama, karena ia juga merasa kalau Hoyeon juga nggak mau mereka berdua dapat suratnya dengan cara seperti itu. Tapi meskipun begitu, Sori masih khawatir karena Dongsun yang ingin baca suratnya Hoyeon. Tapi Dongsun enggak apa dan bersyukur karena Sori, ia bisa menemukan surat yang penting baginya. Dan tanpa surat Hoyeon yang dipegang Sungkyu pun, ia merasa mereka berdua tetap bisa mencari surat berikutnya. Dongsun pun akhirnya langsung menawarkan jika Sori ingin lanjut cari surat yang tersisa setelah siswa itu sembuh dari flu-nya. Dan Sori pun setuju. Akhirnya esok hari mereka berdua langsung pergi ke ruang guru untuk melapor dan Sungkyu-an saat itu juga dikeluarin dari sekolah. Dan saat mereka tidak datang ke tempat pembakaran sesuai yang dijanjikan, di saat itu juga Sungkyu membakar suratnya Hoyeon. Tapi mereka berdua tetap datang ke letak pembakaran untuk mengecek, namun isinya hanya abu. Dan sepertinya nggak mungkin jika Bu Suni bisa mengembalikan surat seperti biasa dari abu. Sedangkan Sori yang mengecek ulang dengan Dongsun, ia merasakan pusing parah dan saat itu juga ia pingsan di depannya Dongsun. Di rumah sakit, si Dongsun menjenguknya dan merasa kalau Sori sepertinya akrab dengan para dokter di tempat itu, dan Sori mengakui kalau waktu ia kecil, ia pernah dirawat lama di situ. Dan mereka berdua pun setelah itu mengingat letak mana saja si Sori ketemu surat dari awal, dan Dongsun lalu kepikiran satu letak untuk surat berikutnya, di mana surat ke-9 itu ada di letak ketemunya Hoyeon dengannya saat pertama kali. Jadinya Dongsun langsung bergegas ke area itu, namun di tengah Dongsun mencari, ia tetap kebingungan gimana ia menemukannya, berhubung sekitarnya sudah gelap. Dan saat itu Dongsun melihat kunang-kunang di mana ia keingat kata Hoyeon kalau kunang-kunang sangat membantunya mencari sesuatu. Akhirnya kunang-kunang itu dikumpulinnya dan mengarahkannya ke letak di mana ia pernah menyendiri, dan disitulah surat ke-9 berada dan berisikan info letak surat terakhirnya. Di mana surat ke-10 ada di atap rumah sakit Jeongsam yang merupakan tempat dirawatnya Sori Lee. Maka itu Dongsun langsung hubungi Sori sambil menangis. Dari situ Sori dikasih tahu kalau Hoyeon sebenarnya bukan pindah sekolah, melainkan pergi untuk operasi karena penyakit masa kecilnya kambuh lagi. Dan meminta Sori cari surat terakhirnya yang dikatakan ada di atap taman bagian perawatan anak di tempat siswi itu berada sekarang.
Dongsun lalu mengakui kalau surat ke-9 tadi merupakan letak pertama kalinya ia ketemu Hoyeon, tapi surat terakhir ia nggak tahu letak detailnya. Maka itu ia menanyakan Sorry yang mengaku sebelumnya kalau ia pernah tinggal lama saat masih kecil di rumah sakit itu. Maka itu si Dongsun mengira apa mungkin Sorry pernah ketemu sebelumnya dengan Hoyeon, karena menurut Dongsun dari awal Hoyeon enggak pernah buat surat untuk siapapun yang pernah duduk di tempatnya. Dan malah baru kali ini ia membuat surat untuk Sorry Lee yang akan duduk di kursinya. Sebelum ke akhir cerita dikasih masa sebelumnya di mana Sorry masih berumur 8 tahun dan lagi dirawat di rumah sakit bersama anak-anak lainnya. Suatu hari rumah sakit itu membuat acara sebagai perayaan Hari Anak yang akhirnya ada perlombaan harta karun dan Sorry semangat mencarinya. Ketika Sorry dapat banyak ketemunya, ada anak yang meminta hasilnya tapi Sorry enggak mau dan mulai sembunyi di dalam rumput. Dan di letak itulah Sorry ketemu Hoyeon untuk pertama kalinya. Sorry saat itu kagum pada Hoyeon karena ia baru kali ini ketemu tempat yang bagus dan menjadikannya tempat rahasia yang kelima. Dan ia mulai berbagi 4 tempat rahasianya plus menyarankan baca buku kesukaannya pada Hoyeon. Akan tetapi, menurut Hoyeon sendiri, meskipun ia sudah mencoba membaca yang disaranin oleh Sorry, ia lebih memilih mendengar cerita dari Sorry langsung. Dan karenanya, si Hoyeon bisa lebih beradaptasi dengan kehidupan di rumah sakit itu. Kadang, Hoyeon dikerjain oleh Sorry seperti kasih prank gambar seram yang ditempel di bawah meja makannya. Saat dirapikan Hoyeon sendiri, dimulai dari menaikkan meja itu. Sedangkan piring bekas makannya dibawakan oleh Sorry. Dan kedepannya membuat Hoyeon jadi sering meraba sebelum menaikkan meja untuk meyakinkan jika ada yang menempel sesuatu atau enggak. Meskipun begitu, ada masa ketika Hoyeon sulit melihat Sorry kesakitan, dan juga pada dirinya sendiri ketika sulit bertahan. Tapi karena ada Sorry, hari-hari menyenangkan tetap ada. Tapi kemudian Hoyeon sempat kesal dan sedih karena tahu Sorry banyak teman, dan kemudian Sorry boleh keluar dari rumah sakit itu. Ya akhirnya selesai Hoyeon menangis dan balik dari tempat persembunyiannya, ia dikabari oleh satu suster kalau Sorry sudah pergi dari rumah sakit. Dan pada saat makan, Hoyeon mungkin mengira nggak ada prank lagi di meja makan, yang akhirnya langsung menaikkan meja tanpa raba. Namun ternyata ada pesan dari Sorry agar Hoyeon selalu sehat hingga mereka bisa ketemu lagi. Dan Hoyeon pun lalu tersenyum, dan dari situ mulai selalu mengingat akan kebaikannya Sorry. Setelah itu, Hoyeon lalu bisa keluar juga dari rumah sakit dan menjalankan sekolah seperti biasa dari SD hingga SMP, tapi musim panas kelas 3 SMP, penyakitnya balik kambuh. Dan ada kejadian di mana Hoyeon ada di ruang guru, wali kelasnya bertanya jika Hoyeon benar enggak mau kasih tahu Dongsun atau teman-teman lain soal situasinya. Hoyeon mengiyakan, dan terlebih lagi ia nggak mau membebani pikiran Dongsun yang sebentar lagi akan ada pertandingan, dan tidak ada yang tahu gimana hasil operasinya Hoyeon nanti. Wali kelasnya ini mulai mengerti dan bertanya jika apa ada yang lagi ia bisa bantu, tapi Hoyeon merasa udah cukup dan mulai permisi. Namun, ia nggak sengaja menengok formulir murid baru, buat Hoyeon jadi kaget dan mulai bertanya pada gurunya jika murid baru yang adalah Sorry Lee akan benar pindah ke sekolah ini. Guru itu mengiyakan, dan meskipun Hoyeon saat itu lihat namanya hanya teringat samar-samar, tapi ia yakin dengan fotonya. Kedepannya ia meminta wali kelasnya untuk mintain Sorry duduk di tempatnya, dan saat itu juga ia mulai nyicil membuat surat satu persatu dan merenungkan dirinya Hoyeon jika seandainya penyakitnya datang agak lebih lama, mungkin dia bisa mengobrol bersama dengan Dongsun dan juga Sorry dan bermain di tempat kesayangannya. Tapi ia hentiin pikiran itu dan berpikir optimis kalau ia bisa bertemu mereka lagi selesai operasinya berhasil. Namun tetap rasa khawatirnya ada, misal sepertinya seandainya dia sudah nggak ada, operasi nggak berhasil, perasaan yang tidak ingin melukai mereka berdua, perasaan ingin menangis, perasaan takut kesepian, perasaan lebih baik nggak ketemu suratnya, ataupun tidak menemukannya. Balik ke realita, Sorry yang bergegas mencari rumput sebagai tempat persembunyian dapat surat terakhir yang berisikan 2 tiket kereta yang tertulis jadwal keberangkatannya adalah 4 hari setelah mereka menemukan surat terakhirnya. Di hari tibanya mereka berangkat sesuai dengan jadwal yang ada di tiket kereta dan mereka berdua pun gugup. Tapi Dongsun lebih gugup dan khawatir, namun Sorry yakinin yang terbaik. Setelah mereka tiba di tujuan, keluar dari kereta, mereka lihat ada orang berkursi roda yang ternyata adalah Hoyeon Jung, dan mereka langsung menghampirinya dengan bahagia.
Sekian alur cerita dari salah satu webtoon yang berjudul You Letter. Aku minta maaf jika ada kekurangan sama video berlangsung, dan juga terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kalian suka, bisa kasih subscribe untuk notif video berikutnya, dan bisa juga share ke teman-teman kalian jika ingin tahu tentang cerita webtoon ini. Dan aku juga tetap menyarankan agar kalian, meski sudah dengan ceritanya pun, jika ada waktu kosongnya bisa dilihat ya di webtoon masing-masing untuk tahu lebih lengkap dan biar lebih ada gambarannya langsung. Cukup segitu aja dariku dan sampai ketemu lagi. Dadah!